Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube-nya File Studio. Kita masih akan membahas tentang fotografi dan entrepreneurship dari Photopreneur Outlook 2022. Nah, di video ini, di video yang ketiga, kita akan membahas tren-tren lain selain tren di market yang akan terjadi untuk fotografer. Yang pertama adalah akan semakin banyaknya komunitas fotografi dan komunitas bisnisnya. Jadi kalau selama ini komunitas foto itu lebih banyak dikenal dengan kumpul-kumpul, kemudian motret model, habis itu bubar, upload masing-masing. Nah, belakangan semakin terlihat dan prediksi saya di tahun 2022 ini akan semakin banyak tumbuh komunitas fotografi yang concern terhadap bisnis. Nah, tentu ini patut disyukuri sejak 2018-2019 File Studio melalui File Academy membuat banyak event, berdatangan teman-teman dari berbagai kota di seluruh Indonesia dan pulang membawa pengaruh ini, membawa nilai-nilai baik ini yang kemudian diduplikat di kotanya masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah datang ketemu di acara offline-nya File Studio, teman-teman bisa juga ikut program cari cuan dari motret secara daring. Jadi, semenjak tahun 2020, File Academy punya kurikulum nih, namanya cari cuan dari motret. Belajar 7 hari dari mulai fundamental bisnis, bisnis model kanvas, branding, marketing, sampai komunikasi. Nah, sampai saat ini sudah ratusan alumni dari berbagai kota di Indonesia, dan banyak juga nih dari alumni-alumni yang semula ikut online, kemudian saya diundang untuk datang ke kotanya masing-masing. Nah, ini pun bagian dari membentuk ekosistem, membentuk komunitas yang tidak hanya sibuk atau tidak hanya memikirkan tentang membuat karya, tapi bagaimana caranya menjalankan bisnis dan membangun ekosistem yang sehat. Yang kedua yang perlu teman-teman fotopreneur perhatikan dan mulai lihat-lihat dan mungkin nanti mulai bergabung yaitu asosiasi profesi. Saat ini asosiasi profesi untuk fotografer komersial, untuk entrepreneur ada 3. Yang pertama adalah IPA, Indonesia Professional Photographer Association. Yang kedua APFI, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Dan yang ketiga adalah HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Nah, teman-teman bisa mulai cari tahu nih, apa visi misi masing-masing asosiasi ini. Tujuannya apa? Tentu supaya suara kita, atau pengalaman kita, atau harapan kita bisa ditampung oleh asosiasi yang kemudian disampaikan kepada pemerintah. Setelah itu diharapkan muncul kebijakan pemerintah yang akan banyak mempermudah kepada fotopreneur. Nah, teman-teman bisa memilih ya, mau asosiasi yang mana. Kalau saya pribadi, saya sudah bergabung di IPA sejak tahun 2019. Nah, buah dari kerjasama antara asosiasi dengan pemerintah adalah program inkubasi Capture yang dilangsungkan oleh Kemenparekraf tahun 2020 dan 2021. Waktu itu saya dapat kesempatan mendatangi 5 kota, Bandung, Jogja, Bali, Belitung, dan Makassar untuk sharing, untuk cerita, untuk berbagi ilmu, dan berbagi pengalaman strategi tentang entrepreneurship. Nah, ketika saya keliling ke beberapa kota itu, benar-benar ini menjadi sebuah perhatian dari pemerintah terhadap fotopreneur. Jadi kalau selama ini banyak program untuk mendukung kuliner, mendukung kriya, fashion, dan lain-lain, memang kita fotopreneur mengharapkan lebih banyak program dari pemerintah yang mendukung fotografer. Bulan April 2022 lalu saya pun baru pulang dari Papua, dari Manokwari, dalam program lain, akselerasi yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf juga, yang saya sampaikan sama tentang fotografi dan entrepreneurship. Nah, yang menarik dari teman-teman di Manokwari, Papua Barat ini, jadi setelah selesai mengikuti acara akselerasi pelatihan fotografi dan entrepreneurship ini, mereka tidak serta-merta bubar terus melanjutkan cari cuan masing-masing, tapi mereka membentuk komunitas, kemudian berkumpul, dan yang paling keren yang belum saya temuin di alumni-alumni program lainnya, yaitu mereka intens berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Nah, kabar terbaru yang saya dapat, mereka akan dibantu untuk pengadaan alat-alat fotografi dan videografinya. Nah, jadi menurut saya ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan ya, teman-teman komunitas dimanapun bisa mulai berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain komunitas fotopreneur tadi, kemudian program yang dibuat pemerintah untuk fotopreneur yang jadi menarik juga yaitu kamera brand ini mulai sering mengadakan workshop.
Nah, memang kalau saya perhatikan workshop-workshop yang diadakan kamera brand ini masih seputar teknis dalam membuat karya ya. Tapi itu sesuatu yang perlu kita sambut baik. Ini sebetulnya mendekatkan antara para brand ambassador ini, para influencer brand kamera ini dengan fotografer-fotografer muda. Nah, menurut saya bakal lebih sempurna lagi kalau kamera-kamera brand ini atau bahkan toko kamera ini mengadakan workshop tidak hanya tentang membuat karya, tapi workshop-workshop yang mengajarkan atau menceritakan tentang cara mengelola bisnis fotografi. Kalau bisnis fotografinya jalan, pastinya duitnya bakal oke, bakal ada, dan nantinya ke depannya akan beli terus kamera yang dikeluarkan oleh brand tersebut. Tren lain yang bisa teman-teman fotopreneur lihat dan perhatikan adalah tentang online learning platform. Jadi belajar online fotografi itu semakin banyak pilihannya. Kalau selama ini mungkin begitu banyak video yang bisa diakses gratis dari YouTube, sekarang mulai bermunculan kelas-kelas fotografi berbayar. Nah, ada yang dilakukan oleh fileacademy.id yang memang kami adalah pelaku fotografi, kemudian mencari figur-figur yang kami rasa bagus untuk membagi pengalamannya. Mungkin bisa jadi figur-figurnya belum seterkenal nama-nama besar, tapi ternyata dagingnya luar biasa banget. Nah, selain File Academy, dengan pola yang sama ada artscale.id, ini milik kawan saya juga, Alvin Fauzi dari Jogja. Nah, selain platform yang kami buat tadi ya, seperti fileacademy.id dan artscale.id, banyak juga platform-platform yang dibuat oleh bukan fotografer, tapi mungkin oleh pengusaha yang melihat peluang ini. Ya, ada kelas fotografinya, tapi biasanya di situ mereka mengundang nama-nama besar untuk membuat video, dan mungkin marketnya bukan teman-teman fotopreneur ya, marketnya lebih kepada fotografer pemula atau orang-orang yang baru mau menjadi profesional. Nah, untuk teman-teman yang mau mendapatkan pendidikan atau ilmu tentang fotografi dan entrepreneurship yang lebih mendalam, yang dilakukan oleh profesional beneran nih, ya saran saya teman-teman bisa ke fileacademy.id atau ke punya teman saya tuh ya, artscale.id. Oke, itu tadi beberapa tren yang perlu teman-teman fotopreneur perhatikan di tahun 2022 ini supaya semakin kreatif berkarya, semakin kreatif berbisnis.